Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Distri Channel. Dan kesempatan kali ini gue mau sharing sesuatu yang singkat aja teman-teman ya. Yang singkat tentang yang namanya reversal ya. Jadi gini, di dalam trading teman-teman, kalau misalnya kalian tahu itu ada beberapa signals ya, atau bisa dibilang indikator, atau bisa dibilang juga satu pola yang bisa nunjukin yang namanya reversal gitu. Dan memang banyak ya. Contohnya seperti misalnya kalian bisa melihat kalau misalnya di chart pattern itu bisa jadikan satu pola juga ya. Kemudian kalian bisa jadikan itu menggunakan candle pattern, itu bisa kalian jadikan juga sebuah pola. Tapi di sini gue mau sharing satu hal yang menjadi favorit gue ya, teman-teman ya. Kalau misalnya gue mau melihat reversal di dalam satu market gitu, yang namanya V pattern ya. Mungkin kalian pernah mendengar tentang V pattern ini atau kalian baru mendengar, nggak masalah karena di video kali ini gue akan jelasin semuanya ke kalian ya. Dan untuk video kali ini, untuk mencontohkan kalian, gue menggunakan XAU USD teman-teman. Dan tapi ini tidak terikat dengan forex aja ya, kalian bisa gunakan di berbagai instrumen. Kalian mau pakai di kripto, kalian mau pakai di saham gitu ya, itu bisa banget ya. Yang penting kalian butuh chartnya ini aja, oke? Nah, apa itu teman-teman ya V pattern ya? Sesuai dengan namanya, V pattern itu adalah satu pembentukan pola yang menyerupai huruf V gitu ya. Jadi dia bentuknya seperti ini ya, penurunan, kemudian penurunan yang impulsif teman-teman, dan kemudian diikuti dengan tiba-tiba kenaikan yang impulsif juga, sehingga dia membentuk huruf V. Nah, V pattern ini diambil karena ini apa namanya, kalau dilihat dari gambarnya itu menyerupai huruf V, tetapi nggak cuman V di bawah doang seperti ini ya. Kalau misalnya bentuk V gini kan ini reversal ke arah bullish, tapi dia juga bisa seperti V terbalik ya. Kalian bisa pakai untuk mengindikasikan dari apa namanya, pergerakan ke bullish menjadi bearish ya. Jadi reversal dari bullish ke bearish. Jadi V pattern ini bisa bentuknya V seperti ini, bisa bentuknya V terbalik. Yang bentuknya V itu untuk mengindikasikan sekali lagi pergerakan bearish berubah reverse ke bullish. Kalau yang V terbalik itu dari bullish dia reverse ke bearish ya. Jadi itu dulu dasarnya yang kalian harus tahu. Nah, kemudian ada beberapa syarat ya teman-teman, atau condition yang bisa memperkuat ya yang terjadinya reversal ya. Jadi nggak sembarangan V itu aja kalian bisa langsung tembak masuk ya. Kemudian kalian berharap itu bisa langsung sukses, tapi kalian harus butuh beberapa condition ya teman-teman. Yang pertama yang pasti kalian perhatikan ya. Nah, ini gue kasih contoh sekalian ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di XAU, di kebetulan di time frame daily ya. Kalian bisa pakai dimanapun ya, time frame-nya nggak terikat di satu time frame, dimanapun bisa. Kalian mau pakai M5 sekalipun itu bisa ya. Nah, V pattern itu seperti ini. Kalian lihat contohnya. Nah, ini seperti ini. Kalian bisa lihat ya, dia ketika dia turun impulsif, tiba-tiba geraknya langsung dilawan teman-teman, yang secara impulsif juga ke bullish, sehingga dia membentuk sebuah pola V seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa tekanan bullishnya itu kuat ya, dan dia, kalian bisa lihat sendiri, harganya terus bergerak ke atas gitu. Nah, balik lagi ke kondisinya seperti apa yang tadi gue bilang. Pertama, kondisi yang bisa kalian pastikan untuk memperbesar kemungkinan V pattern ini jalan itu adalah pada saat dia melakukan bearish, usahakan dia tidak melebihi structure low sebelumnya. Di sini ada structure low, kalian bisa perhatiin, dan dia nggak lebih ya geraknya. Dia tidak lebih di structure low primary-nya ya. Kalau misalnya di sebelah sini kan ini ada low juga, tapi ini adalah low dari minornya atau dari secondary-nya gitu ya. Tapi kalau kalian lihat primary low-nya itu ada di sebelah sini, dan dia nggak lebih pergerakannya, dan kemudian langsung dibalas dengan pergerakan bullish atas sehingga dia harganya ke atas gitu ya. Nah, itu kondisi pertama. Kemudian ya, kondisi kedua, kalau bisa pada saat dia V pattern-nya ini jadi dan dia lagi bergerak bullish seperti ini, dia bergerak impulsif ke atasnya bisa melebihi structure high yang dibentuk dari V pattern tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia awal gerak V pattern-nya itu dari high sebelah sini, usahakan pada saat dia bergerak ke atas ya, atau bergerak kebalikannya, itu dia bisa melakukan breakout atau memviolate dia punya high yang di sebelah sini gitu ya. Kalian bisa lihat seperti ini, sehingga kemungkinan harganya akan lebih cepat jadi gitu, atau lebih cepat jalan. Nah, itu adalah dua kondisi aja yang wajib kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau trading menggunakan
V pattern ini. Itu dua kondisi utama ya. Sebenarnya masih banyak konfirmator lain yang bisa kalian perhatikan, cuman untuk kalian yang baru ya, terutama apalagi baru mulai trading gitu ya, kalian cukup perhatikan dua ini aja karena itu sudah cukup oke untuk kalian bisa trading di menggunakan V pattern ini gitu ya. Nah sekarang langsung aja kita kasih contoh teman-teman. Kita cari di time frame lebih kecil ya supaya ini bisa relate kalau misalnya kalian itu tradingnya di time frame kecil gitu ya. Nah seperti kita kasih lihat ya. Nah ini contohnya di sekarang baru jalan aja di teman-teman ya. Seperti ini kalian bisa lihat ya. Ini syarat dan kondisinya kalian bisa lihat. Pertama dia bergerak impulsif ya. Kemudian dia bergerak ke bawah nih ya. Dan jadi ini V patternnya sudah jadi ya. Seperti ini di gold. Nah ini udah jadi. Terus kemudian pada saat bergerak ke bawah dia sudah break. Dia punya structure low di sini. Retracement kalian bisa lihat ya, pada saat retracement itu dia tolak lagi ke bawah gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi tekanannya itu dia sangat kencang ya ke bawah seperti ini. Nah, ini kalian bisa nanti ikutin pergerakannya seperti apa ya. Nah, terus teman-teman ya, untuk entry-nya seperti apa sih? Entry yang terbaik untuk V pattern ini gimana? Oke, untuk V pattern ini entry terbaiknya adalah nih, ini gua ambil contoh di sini lagi ya. Dia bergerak ke atas, oke, nggak lebih, pergerakan ke atasnya tuh nggak lebih dari primary-nya itu di atas sebelah sini, kalian bisa perhatiin ya. Nah dia nggak lebih dari sini, terus kemudian dihentakan ke bawah, dia bisa break, dia punya sebelah sini. Berarti ini udah memenuhi kondisinya. Nah untuk entry-nya gimana? Untuk entry-nya adalah ketika kalian sudah melihat hal tersebut ya, hal ini terjadi, dia sudah breakout, kalian tinggal tarik Fibonacci dari atas ke bawahnya seperti ini ya. Dan kemudian kalian bisa perhatikan di crown areanya. Ya crown areanya itu adalah 38,2 sampai 618. Kalian bisa bikin seperti ini, bikin area kayak begini ya. Bikin area seperti ini. Kalian bisa bikin kayak begini. Oke. Nah, ini adalah menjadi area entry terbaik untuk si V pattern ini gitu ya. Ini bahkan kalian bisa perhatiin sendiri ya, dia sedikit lagi kena 382-nya, terus dia mantul dan dia nggak bisa lebih lagi dari 38,2-nya. Gitu ya. Jadi itu cara entry-nya. Nah, untuk stop loss-nya kalian bisa taruh itu di atas high-nya dia, atas high-nya yang paling tingginya V pattern tersebut ya. Atau kalau misalnya kalian merasa itu kejauhan, kalian bisa taruh di Fibonacci 78 atau di 886-nya aja gitu ya. Jadi itu bisa menjadi pilihan. Tapi kalau mau aman, taruhlah di atas swing high-nya tersebut gitu. Oke. Itu adalah untuk entry-nya si V pattern seperti itu ya. Nah, kita cari contoh lagi teman-teman ya untuk memastikan. Nah, ini kita lihat ya di sini contoh lagi nih. Ini ke atas bergeraknya ke atas. Nah, tapi ini dia kurang ideal ya. Kenapa gue bilang kurang ideal? Karena dia sudah violate dia punya structure high sebelumnya. Terus ini berarti kemungkinan gagalnya bisa lebih besar gitu ya. Dan dia tetap ke bawah, terus dia break ke bawah seperti ini ya. Terus kalian bisa tarik Fibo dari atas ke bawah seperti ini ya. Terus kalian tinggal jaga di ini ya, area sebelah sini. Nah, makanya kalian bisa lihat begitu dia masuk area sini, dia bereaksi ya seperti itu. Dan akhirnya dia ke atas lagi kena 618, bikin false break dan dia terjun ke bawah gitu ya. Kalian bisa, kalau kalian entry di sini, ini udah dapatnya lumayan banget gitu ya. Nah, itu adalah pola-pola yang benar-benar gue suka ya teman-teman ya. Jadi gue bisa bilang pola ini adalah pola favorit gue untuk mendetek yang namanya reversal gitu ya. Mungkin banyak dari kalian sudah tahu atau mungkin baru dengar sekarang gitu ya, itu nggak masalah. Nah, ini gue kasih contoh yang kondisinya tuh tidak sesuai gitu ya. Kenapa gue bilang harus ada dua kondisi tersebut? Karena kalau terjadi seperti ini nih ya, kalian bisa lihat. Ini ada ke atas, terus kemudian dia dihajar lagi ke bawah dengan impulsif juga. Cuman kondisi pertama dia tidak terpenuhi karena dia sudah breakout, dia punya structure primary-nya di sebelah sini. Ya. Kalau misalnya kita lihat di sebelah sini, ini juga kalau kalian mau bilang primary-nya di sebelahnya ini, ya ini juga sudah di break gitu ya. Nah, ini berarti sudah kondisi pertama itu sudah tidak dipenuhi. Kemudian kondisi kedua, dia pada saat ke bawah dia tidak bisa tutup atau bisa close di bawah ini ya. Nah, kalian bisa lihat dia nggak close di sini, makanya kondisi kedua dia juga tidak dipenuhi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bukannya retracement-nya itu untuk ke bawah, tapi dia malah jalan terus ke atas, malah di break ke atas. Dan ini
menyebabkan V pattern ini gagal gitu ya. Walaupun ini pun bisa dibilang V pattern ya. V pattern itu nggak harus selalu dia nyentuh low-nya sini, enggak. Kalau dia sudah kira-kira 70% itu juga kita bisa masukkan kategori V pattern, cuman kondisinya kurang bagus ya. Yang tadi gue bilang, kalau gue pribadi gue lebih suka kondisi yang dua tadi itu terpenuhi ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu aja sih, singkat, padat, jelas aja teman-teman ya. Semoga kalian bisa backtest sendiri ya, dan kalian bisa komen di bawah hasilnya seperti apa kalau misalnya kalian melakukan backtest. Bahkan kalau misalnya kalian sudah coba sendiri di trading kalian juga bisa komen di bawah hasilnya seperti apa ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau gua sharing apa yang kalian mau lebih jelas, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, dan juga kalian bisa like video ini kalau kalian suka. Kalau misalnya nggak suka, kalian bisa dislike juga, nggak apa-apa ya. Udah itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah sempetin nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye bye.